Halo teman-teman, senang sekali kembali menjumpai kalian di channel Teman Sharing. Channel ini akan banyak sekali membahas mengenai opini, relasi, menjadi perempuan yang berdaya guna, dan tidak takut bermimpi. Oke, tema kita kali ini cukup seru, yaitu berteman dengan mantan. Nah, saya mau nanya nih, apa reaksi teman-teman ketika saya tadi sebut mantan? Apakah ada kemarahan, apakah ada kesedihan, atau mungkin teman-teman merasa sebel, nggak mau denger namanya, nggak mau denger apapun tentang mantan? Nah, kalau kayak gitu, hati-hati. Jangan-jangan ada sesuatu yang belum selesai urusannya dengan si mantan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang mantan. Menurut KBBI, mantan adalah bekas pemangku jabatan. Artinya dia adalah orang yang pada masa itu, pada zaman itu, dia punya kedudukan dan punya kewenangan dan punya kekuasaan pada masanya. Karena konteks yang akan kita bahas adalah mantan pasangan, maka pembahasan kita kali ini akan kita fokuskan di situ. Nah, yang dimaksud mantan di tema kita adalah orang yang sudah membersamai kita dalam kurun waktu yang cukup lama dan akhirnya sudah muncul ikatan emosional. Jadi yang saya maksud bukan hanya yang baru sehari, 2 hari, atau seminggu, 2 minggu, atau sebulan ya, tapi yang memang sudah dalam waktu yang cukup lama. Nah, kemudian dalam banyak kasus, kisah sang mantan ini telah menimbulkan banyak drama yang berkepanjangan. Ada sakit hati, ada kepahitan, ada perpisahan yang tidak mengenakkan, nah, akhirnya timbul kekecewaan dan lain-lain. Nah, tapi juga ada orang yang sampai sekarang itu masih bisa berteman baik dengan mantan. Nah, hari ini kita sharing tentang mantan dari sudut pandang Teman Sharing. Nah, yuk. Mantan adalah orang yang pernah membersamai kamu. Dia pernah kamu cintai dengan segenap hati. Dia orang yang pernah mendukung kamu dengan caranya. Dia orang yang pernah bersama-sama dengan kamu melewati tawa dan tangis. Dia orang yang pernah bersama-sama dengan kamu melewati banyak rasa, baik suka maupun duka. Bahwa ketika kemudian ada hal-hal yang membuat kalian tidak bisa bersama-sama lagi, kemudian hubungan kandas di jalan, itu tentu adalah soal yang lain. Lalu yang kedua yang perlu kamu pahami adalah bahwa mantan itu kan pilihan kamu sendiri pada waktu itu. Kamu sendiri yang dulu say yes untuk jalan bareng sama dia, untuk nikah sama dia, untuk berelasi sama dia. Sehingga ketika akhirnya hubungan kalian kandas, atau kemudian sekarang kalian musuhan, kamu musuhan sama dia, bukankah artinya kamu juga ikut berperan dalam kesalahan pengambilan keputusan pada waktu itu? Kan kamu sendiri yang dulu memutuskan untuk berelasi dengan dia, ya kan? Nah, bagaimana hubungan kamu sekarang dengan mantan itu sebetulnya menunjukkan kualitas kamu dalam menjalin sebuah relasi. Kenapa bisa begitu? Karena begini teman-teman, sebuah relasi yang hebat, sebuah relasi yang bagus itu di dalamnya kan ada menghargai, menghormati, saling peduli, seperti itu ya. Nah, sehingga ketika kamu sampai sekarang setelah berpisah dan kamu masih berhubungan baik dengan mantan, masih berelasi dengan baik dengan mantan, kamu masih menghormati dia, dia masih menghormati kamu. Artinya kalian sama-sama orang dewasa yang hebat. Kamu hebat, mantanmu juga hebat. Karena apa? Karena kalian sama-sama menghargai arti sebuah relasi atau hubungan. Tunggu dulu teman-teman, jadi yang saya maksud menjalin relasi, menjalin hubungan baik, itu maksudnya benar-benar menjalin pertemanan ya, dan sudah tidak ada tendensi-tendensi cinta-cinta yang seperti dulu lagi. Artinya memang benar-benar berteman dan berhubungan, berelasi dengan baik. Nah, kemudian bahwa kemudian kalian putus, kalian hubungannya kandas, itu karena kalian sama-sama orang yang menyadari bahwa dengan bersama-sama itu justru kalian nggak akan cocok, akan ada banyak sekali problem dan yang lain-lain ketika kalian memutuskan terus bersama, sehingga akhirnya kalian memutuskan dengan sadar untuk berpisah.
Tetapi kalian masih tetap menjalin relasi, kalian masih tetap berteman, dan kalian masih tetap menghormati satu sama lain. Dalam sebuah hubungan yang sehat, entah besar atau kecil, pasti ada peran mantan yang ada dalam pencapaian kita. Jadi saya orang yang meyakini bahwa pencapaian itu tidak datang begitu saja. Selain kerja kerasmu, pasti ada kontribusi dari orang lain. Mungkin sumbangsih ide, mungkin pemikiran-pemikiran, mungkin waktu yang pernah diberikan oleh seseorang untuk kita. Dan termasuk mungkin salah satunya adalah yang diberikan oleh mantan. Jangan lupa, mantan adalah teman terbaikmu pada masa itu. Dia orang yang sudah tahu betul bagaimana sikap kamu, bagaimana jelek ataupun baiknya kamu, dan lain-lainnya. So, it's okay berteman dengan mantan. Oke, saya juga mau sampaikan nih teman-teman, kerugian ketika sampai sekarang kamu masih bermusuhan dengan mantan. Yang satu, akan ada sakit hati yang nggak selesai-selesai. Dan sakit hati itu menyebabkan rasa benci yang itu akan menyerap energi kamu. Dan kebencian itu menyerap energi dengan sangat besar. Sehingga ketika energimu terserap untuk membenci mantan, kamu akan susah untuk membuat karya-karya yang hebat. Nah, kemudian dengan membenci dia, itu akan berpengaruh terhadap relasimu yang sekarang. Dan ini akan sangat tidak enak, karena trauma masa lalu atau urusan yang belum selesai di masa lalu, itu biasanya akan berpengaruh terhadap hubungan yang kamu bangun sekarang. Dan itu saya pastikan tidak adil untuk pasanganmu yang sekarang. Jadi sekarang kalau misalnya pertanyaannya, jadi penting nggak sih berteman dengan mantan? Hanya kamu yang bisa menjawabnya. Semuanya kembali kepadamu, karena kesiapan untuk berelasi dengan sang mantan itu masing-masing orang berbeda-beda. Nah, inti yang ingin saya sampaikan adalah yuk jadi perempuan yang hebat, yang sudah selesai dengan masa lalu, sudah selesai urusannya dengan mantan, sehingga kamu bisa menjalani hari-harimu dengan happy. Kamu perempuan yang istimewa, yang layak untuk bahagia. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama saya di channel Teman Sharing. Apabila teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat dan menarik, teman-teman bisa subscribe, like, dan boleh komentar atau share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa di tema-tema berikutnya. Sampai jumpa.